Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kondisi politik pada masa Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dari yang sebelumnya. Nama saya Malikus Soleh. Nama saya Derajat Ruda Margading. Nama saya Safiana Putri. Nama saya Dina Aurelia Ferdiansyah. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Sebagian sejarawan berpendapat, masa Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut juga dengan Super Semar. Surat perintah ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto. Melalui surat tersebut, Soeharto ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta menjaga keselamatan pribadi Presiden setelah peristiwa G30 SPKI. Tapi dengan adanya Super Semar ini, terciptalah sebuah kondisi yang disebut dengan dualisme kepemimpinan nasional, yaitu kedudukan nasional yang sama antara Presiden Soekarno dan Soeharto dalam memimpin pemerintahan di waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut pun berlangsung selama 2 tahun hingga MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun alur pergantian kekuasaannya itu seperti ini. Pertama, pada tanggal 22 Juli 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya mengenai peristiwa G30 SPKI. Pidato tersebut berjudul Nawaksara. Namun setelah dibacakan, Nawaksara dianggap kurang bertanggung jawab atas masalah G30 SPKI sehingga ditolak oleh MPRS. Soekarno pun kemudian melanjutkan pidatonya dengan pidato yang berjudul Pelengkap Nawaksara. Akan tetapi, MPRS juga menolak pidatonya tersebut. Pada tanggal 7 Maret 1966, melalui ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 mengangkat Soeharto yang memegang amanat dari Super Semar sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dan dilantik pada tanggal 12 Maret 1967. Tepat 1 tahun setelahnya, Soeharto pun diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 44/MPRS/1968 dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968. Jadi seperti itulah kondisi politik awal masa Orde Baru Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan politik yang akan dijelaskan oleh Ibnu. Selanjutnya B. Kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Orde Baru sudah melaksanakan pemilu pertamanya pada Juli tahun 1971 yang tujuannya untuk mengirim DPR dan DPRD. Ada 10 peserta partai yang ikut di Indonesia, yaitu ada Partai Katolik, Partai Syarikat Islam, Muslim Indonesia atau Parmusi, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dari hasil pemilu 1971, Sekber Golkar, NU, Parmusi, dan juga PNI berhasil menempati posisi teratas. Dengan demikian, setelah pelaksanaan pemilu ini, anggota DPR dan DPRD didominasi oleh perwakilan dari keempat posisi teratas tersebut. Pemilu 1971 tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD saja, tapi juga menetapkan MPR sebagai pengganti MPRS. Seluruh anggota MPR dilantik pada 1 Oktober 1972 dan diketuai oleh Kiai Haji Idam Khalid. MPR kemudian menunjuk Soeharto untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden yang dilantik pada 23 Maret 1973. 2. Penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Setelah berhasil melaksanakan pemilu pada 1971, pemerintah Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu-pemilu berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Jadi ada 6 pemilu yang berhasil dilaksanakan Tapi di pemilu-pemilu berikutnya ada perbedaan dari jumlah peserta yang ikut karena pada 1973 pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penggabungan partai-partai politik
sehingga jumlah peserta pada pemilu berikutnya tidak sebanyak pemilu 1971. Berdasarkan kebijakan penggabungan partai politik tersebut, terdapat 3% yang berhak untuk ikut pemilu. Selama masa Orde Baru, yaitu golongan karya atau Golkar, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 3. Penerapan dui fungsi ABRI dalam pemerintahan. Pemerintah Orde Baru menjalankan dui fungsi ABRI di dalam pemerintahannya. Dui fungsi ABRI pada masa ini, selain berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga berperan dalam kegiatan di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Dalam perjalanannya, dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru ini turut memberikan warna dalam kehidupan sosial di masyarakat serta dalam pemerintahan. Hal ini pun dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan yang dijabat oleh anggota ABRI. Terus adanya perwakilan ABRI di dalam DPR serta peranan ABRI dalam pembangunan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Selanjutnya ada kebijakan politik luar negeri. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru berfokus untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Misalnya, usaha Presiden Soeharto dalam memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Selain itu juga Indonesia memperbaiki hubungannya dengan negara Malaysia. Nah, ini tuh diwujudkan dalam pertemuan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Selain itu juga Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966. Tidak hanya itu, tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan negara-negara lain yang kurang harmonis seperti Amerika Serikat dan Malaysia, Indonesia juga turut memperbaiki hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Association of Southeast Asian Nation atau yang disebut sebagai ASEAN pada 8 Agustus 1967. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand menjadi pelopor dari terbentuknya ASEAN. Kebijakan yang terakhir adalah integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Kebijakan ini diawali dari konflik yang terjadi di Timur Timur. Dalam pemerintahan dan wilayahnya, setelah dilepas oleh Portugal pada 1974, konflik ini kemudian melahirkan petisi integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Pada 7 Juni 1976, pemerintah Indonesia pun menyambut baik petisi tersebut. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirim delegasinya ke Timur Timur dan membuat rancangan undang-undang integrasi Timur Timur. Hasilnya yaitu Timur Timur kemudian ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976. Selanjutnya ada permasalahan pada masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh Gadi. Pertama itu ada penyimpangan terhadap P4. P4 merupakan program pemerintah Orde Baru nerapin program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat P4 yang dimulai sejak 1978. Program P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama tentang Pancasila buat kelangsungan stabilitas politik nasional. Program P4 juga merupakan bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan juga sistem sosial masyarakat. Terus yang kedua ada maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain, sedangkan kolusi adalah kerjasama atau persekutuan yang tidak terpuji. Dan kalau nepotisme adalah pemilihan kerabat dekat dalam posisi penting di pemerintah. Maraknya praktik KKN tersebut kemudian berdampak juga pada kondisi masyarakat. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.